Selamat malam, selamat malam. Selamat datang di Midnight Live. Hari ini episode 61. Gimana penonton, rajin olahraga kan? Jangan lupa angkat beban. Apa udah banyak beban? Beban ambisi atasan. Langsung aja kita mulai, inilah Midnight Live. Kita langsung ke berita yang pertama. Malam ini kita bahas soal fakta sidang kasus pemalsuan uang yang bikin publik tercengang. Kaget. Jadi Rabu 23 Juli 2025 kemarin, sidang lanjutan perkara pemalsuan uang skala triliunan rupiah kembali digelar di ruang sidang Kartika Chandra, PN Sungguh Minasa, Kabupaten Goa. Agenda sidangnya memeriksa terdakwa utama, Anar Salahuddin Sampetoding, yang oleh jaksa disebut sebagai otak dari sindikat pemalsuan ini. Kasus ini juga menyeret salah satu universitas di Makassar, tapi bukan karena riset ilmiah, bukan karena prestasi akademik, tapi karena perpustakaan kampusnya dijadikan pabrik cetak duit palsu. Lokasinya bukan di ruang baca, bukan di rak buku, tapi di toilet perpus. Wow, di toilet. Bayangin, toilet jadi pabrik cetak duit palsu. Teknologi ya? Teknologi ya? Uye. Kalau penonton mau ke toilet paling bawa HP, sabun atau tisu, terus duduk bengong, scroll TikTok, buka mobile banking, cek saldo, lanjut lagi pelongo-pelongo, ngelamun, kosong. Tapi kalau buat Anar CS, mau ke toilet yang dibawa kertas sama tinta. Di dalam toilet kerja, keluar toilet tebar duit. Duit palsu. Ada teman yang palsu aja kita sebel ya. Apalagi dapat duit palsu. Maunya cuan, nggak taunya kacuan deh loh. Kacian ya. Jadi inget dulu pas kita masih kecil, terus ngerengek mainan mahal ke bapak. Sering tuh dengar bapak ngedumel. Enak aja main minta-minta, dikira bapak BAB duit. Tapi sekarang Anar CS ini membuktikan kalau ke toilet bisa jadi duit. Ke toilet ah. Sidang yang dimulai pukul 14.30 WITA itu dipimpin Majelis Hakim Dian Marta Budi Nugraini, Sihabudin, dan Yeni. Jaksa penuntut umum hadir lengkap, Basri Baco dan Arya Perkasa Utama. Di depan majelis, Anar udah kayak aktor drama Cina. Baca keterangan dengan suara bergetar, kadang menangis, tiba-tiba teriak. Ekspresinya datar, sedih, bingung, dan sopolos. Nyampur jadi satu. Bisa aja saya. Dalam sidang, saat hakim tanya sejauh mana keterlibatannya, Anar bersikukuh nggak tahu apa-apa. Bahkan dia mencabut seluruh isi berita acara pemeriksaan atau BAP yang selama ini jadi dasar penuntutan. Katanya dia ngantuk pas diperiksa. Nggak sadar tanda tangan BAP. Dia bilang saya capek, saya cuma pengen bebas. Jaksa langsung membantah. Jaksa bilang kalau Anar sudah 2 kali diperiksa dengan pengacara yang dia pilih sendiri. Jaksa akhirnya tanya, kalau begitu kenapa dicabut BAP-nya? Anar jawab, ya saya capek, saya ketiduran. Luar biasa. Diperiksa bisa ketiduran. Emangnya lagi sleep call sama pacar? Halo sayang, udah tidur ya? Itu siapa yang ngorok sayang? Kadal kebon. Udah tahu gua yang tidur masih nanya lagi. Dalam sidang, Anar juga cerita saat rumahnya digerebek, dia sempat telepon Kapolsek Talo. Katanya rumah itu dia titip ke Kapolsek untuk dijaga. Dititip ke Kapolsek. Rumah orang kaya, bahkan rumah pejabat aja yang jaga satpam. Lah ini bukan pejabat, rumahnya minta dijagain Kapolsek. Ngeri. Kesenjangan keamanan.
Di sidang, Anar masih sempat curcol, ngeluh pas dijadikan DPO daftar pencarian orang. Katanya, saya belum diperiksa kok udah jadi buron. Anar bilang tahu dirinya jadi DPO dari media. Dia juga cerita sempat nyariin Kapolsek, Kapolda, Kapten Amerika, Filippo Inzaghi, Zanetti, siapa aja dicariin buat klarifikasi. Tapi nggak ada yang mau nemuin. Penjahat lain kalau jadi DPO kabur, ngilang, ini malah nyamperin kantor polisi. Ibarat orang main petak umpet, dia ngintilin yang jaga tuh. Akhirnya usaha Anar nggak sia-sia. Beberapa hari kemudian polisi memanggil Anar dan tanpa basa-basi langsung ditetapkan jadi tersangka. Drama sidang makin panas saat sidang membahas barang bukti surat berharga negara atau SBN senilai 700 triliun rupiah. Banyak sekali. Anar langsung nangis histeris, volume suara naik 2 oktav. Celine Dion minder tuh kalau denger. Anar teriak, semua ini fitnah. Saya nggak tahu menau soal SBN itu. Semua itu fitnah. Kalau mau sehat fitness. Wah. Melihat Anar yang kelakuannya mirip bocah cranky, hakim sampai beberapa kali nyuruh dia tenang. Tapi yang tenang justru pengacaranya, Battle Andi Kamarudin, yang malah kasih statement mirip komika lempar punchline. Gimana tuh? Dia bilang kalau klien kami punya 700 triliun, dia nggak akan nyagup, tapi langsung nyapres. Ya bisa sih nyapres pakai duit 700 T, bisa bangun negara sendiri, bikin mata uang sendiri. Tapi kan duitnya palsu. Halu. Lalu soal mesin cetak uang yang juga dibahas dalam sidang, Anar bilang mesin bukan dari China tapi dikirim dari Kediri. Dari seseorang yang udah meninggal sebagai ganti utang. Mungkin utangnya besar, jadi bayar utang pakai mesin cetak uang, biar cetak sendiri uangnya ya. Dia juga jelasin kalau mesin itu awalnya mau dipakai buat cetak alat peraga kampanye Pilgub. Tapi karena gagal nyalon, mesinnya nganggur di garasi. Jaksa penuntut umum nggak main percaya aja sama keterangan Anar, mereka punya data lengkap. Jaksa bilang Anar menyuruh Muhammad Syahruna untuk belajar bikin uang palsu sejak 2022 sampai 2023. Udah disuruh. Dana 287 juta rupiah juga dikucurkan secara bertahap buat beli alat dan bahan produksi. Jaksa juga mengungkap kalau produksi uang palsu awalnya dilakukan di rumah Anar, lalu dipindah ke toilet perpustakaan kampus. Bukti-bukti dan data yang diungkap dalam sidang sebelumnya juga sudah dicek bareng-bareng. Jadi sekitar jam 8 pagi sebelum sidang ruang digelar, majelis hakim dan jaksa sidak langsung ke lokasi. Hasilnya mencengangkan dan juga membuat kaget ya. Udah kaget duluan. Kaget. Lanjut kan nih? Lanjut. Toilet perpustakaan benar-benar disulap jadi ruang produksi uang palsu. Ruang produksi itu berada tepat di sebelah ruang mantan kepala perpustakaan Andi Ibrahim yang juga jadi terdakwa. Mereka produksi malam hari nunggu kampus sepi. Kayak mahasiswa lagi ngoprek skripsi, tapi bedanya kalau mahasiswa masih ngopi, masih jajan, masih muterin roda ekonomi. Lah ini geng-geng uang palsu nggak nyumbang apa-apa, malah ngancurin ekonomi. Betul. Saat sidang lapangan, foto Andi Ibrahim juga hilang dari dinding jajaran mantan kepala perpustakaan. Padahal foto-foto mantan kepala perpus lainnya masih nempel di tembok. Udah kayak habis putus, sakit hati, terus semua foto mantan tiba-tiba hilang di feed. Sambil bikin video klarifikasi putus. Dari kasus ini total melibatkan 15 terdakwa dari ASN, dosen, pegawai bank, sampai ASN di DPRD dan Dinas Kominfo Sulbar. Banyak. Dan uang palsu yang dicetak Anar CS ini nggak kaleng-kaleng. Bukan uang monopoli, bukan juga uang mainan yang ada mukanya Upin Ipin tuh, sama Opet. Ya. Tapi kualitas uangnya nyaris mirip uang cetakan negara. Bahkan disinarin pakai X-ray nggak ketahuan kalau palsu. Padahal itu duit lahir dari toilet. Udah kayak duit asli tapi yang ini asli palsunya.
Sementara sidang dipastikan terus bergulir dengan fakta-fakta baru bermunculan. Tapi satu hal yang udah jelas, ini bukan cuma soal pemalsuan uang. Ini pengkhianatan nilai, integritas, dan fungsi toilet. Ketika kampus dijadikan lokasi kejahatan, saat integritas dikhianati dengan uang palsu, maka yang rusak bukan cuma stabilitas ekonomi negara, tapi moral bangsa. Dan pemulihannya nggak bisa cuma pakai audit, harus pakai keberanian. Lanjut ke berita berikutnya. Dari kasus uang palsu ke kasus patriotisme palsu. Jadi ini kisah Satria Arta Kumbara, mantan marinir TNI AL yang lagi ramai dibahas. Bukan karena prestasi militer atau aksi heroiknya, tapi karena nekat jadi tentara bayaran Rusia. Niatnya pengen cari nafkah, ujung-ujungnya hilang status warga negara. Ceritanya bermula pada Mei 2025 waktu Satria muncul dalam sebuah video dengan bangga dia bilang kalau dia bergabung dengan militer Rusia sebagai tentara bayaran. Alasannya hidup di Indonesia itu berat. Gaji waktu jadi TNI AL nggak cukup buat ngidupin keluarga. Jadi dia putuskan cari rejeki di luar negeri. Bilangnya kesulitan ekonomi, tapi menurut Dan Kormar, Majen TNI Endi Supardi, Satria Kumbara ini ternyata kecanduan judol. Dan punya gaya hidup yang hedon. Sampai kelilit utang pinjol 750 juta rupiah. Banyak banget. Masih mending penonton. Kelilit pinjol tapi nggak kabur. Gaji 5 juta, gaya hidup 20 juta. Tapi masih hidup. Bukan sembarang orang ini. Hebat kau ya. Uye. 2 bulan berlalu sampai muncrat kan. 2 bulan berlalu, tiba-tiba Satria bikin video baru. Apa tuh? Suasananya berubah, tadinya gagah sekarang manja. Ngerengek minta pulang ke Indonesia. Dia bilang dia nyesel dan nggak tahu kalau gabung militer asing itu bisa bikin status WNI-nya hilang. Tapi masalahnya yang dia masukin itu bukan perusahaan, bukan juga pabrik, tapi militer negara asing. Dan dia masuknya juga bukan karena diculik, tapi daftar sendiri, murni keputusan pribadi. Ibarat hubungan ya, lo yang mutusin, lo yang minta balikan. Berdebar kau rupanya, Dek. Cemas kau, Dek. Keputusan rasional Satria itu pun datang dengan 2 konsekuensi besar. Pertama, Satria diproses hukum secara in absentia alias diadili tanpa kehadiran. Karena pada 2022 lalu Satria ninggalin dinas tanpa izin. Dia nggak pernah balik ke kesatuannya. Udah kayak malin kundang, dibesarkan, dididik sama TNI, malah ngilang gabung sama tentara luar negeri. Ya wajar aja kalau institusi marah. Bukan cuma karena dia pergi, tapi juga karena cara perginya yang minim tanggung jawab. Satria pun diberhentikan dari TNI dan divonis 1 tahun penjara kalau dia kembali ke tanah air. Konsekuensi kedua, karena dia gabung militer asing, status WNI-nya resmi gugur secara hukum. Jadi sekarang Satria stateless alias udah nggak punya keluarga negaraan. Indonesia udah bukan negaranya dan Rusia juga bukan tempat dia diakui secara hukum. Udah kayak penumpang gelap, namanya nggak ada di manifest. Padahal aturannya jelas. Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 pasal 23 huruf E bilang kalau ada WNI yang gabung tentara asing tanpa izin presiden, apalagi dengan sukarela, ya keluarga negaranya otomatis gugur. Dan kalau dia mau balik, satu-satunya cara adalah ngajuin permohonan naturalisasi ke Presiden Republik Indonesia. Pertanyaan ini. Pertanyaannya, masa Satria nggak tahu aturannya? Betul. Kayaknya sering titip absen nih pas pendidikan militer. Iya, sering kabur. Jadi sekarang ketika dia pengen balik jadi WNI, negara harus hati-hati. Kita tetap manusia, tetap bisa berempati. Tapi ini soal hukum, negara nggak bisa asal mulangin karena alasan nyesel. Betul. Emangnya ini rumah calon mertua gitu. Modal martabak dibukain pintu. DPR juga udah ngingetin kalau penyelesaian kasus kayak gini nggak boleh cuma pakai rasa kasihan. Ini bukan drama, ini negara hukum. Semua harus ikut aturan main yang berlaku. Kisah Satria yang tidak kesatria ini bisa jadi pengingat bahwa kesetiaan pada NKRI itu mutlak. Betul.
Gabung ke militer asing tanpa izin itu bukan cuma pelanggaran institusi tapi juga pengkhianatan terhadap NKRI. Betul. Dalam urusan negara, kesetiaan bukan untuk coba-coba. Emangnya minyak kayu putih. Buat anak kok coba-coba. Dan bagi rakyat sipil ini jadi pelajaran bahwa setiap keputusan besar pasti ada resikonya. NKRI harga mati. Betul, semangat. Hidup NKRI. Hidup NKRI. Hidup NKRI. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Boleh tepuk tangannya penonton. Biar makin semangat. Apalagi ini episode 61 kan. 1.900.000 lagi menuju episode 2 juta. Ya. Oke, kita jeda dulu ya. Midnight Live akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Oh, Mania mana suaranya? Semangat banget. Malam Jumat masih semangat. Keren emang. Jangan lupa makan sop kambing. Malam Jumat. Yoi, telur setengah matang. Telur mentah. Iya. Buat apaan? Ya biar kuat. Soalnya besok masih ada lagi kita 1 hari kan. Buat angkat beban. Angkat beban. Beban kerjaan. Oke, kita Lanjut. langsung ke berita pertama nih ya. Oke. Kita baca berita dulu. Pertandingan sepak bola antar kampung di Majene, Sulawesi Barat mendadak berubah dari laga tarkam menjadi laga tarung bebas. Bukannya gol yang tercipta, justru adu jotos antar supporter yang meriah di lapangan. Waduh. Beginilah suasana pertandingan sepak bola antar kampung di lapangan Tasinara, Kabupaten Majene. Tadinya pertandingan biasa tiba-tiba berubah jadi pertunjukan kejar-kejaran dan adu jotos yang lebih seru dari final Piala Dunia. Diduga kuat kericuan ini dipicu kesalahpahaman. Mungkin ada yang nyangka teriakan offside itu ajakan berantem atau mungkin ada yang tidak terima temannya dikasih kartu. Pertandingan pun sempat terhenti, suasana makin panas bukan karena cuaca tapi karena emosi para pendukung yang sudah tidak terbendung. Untung saja aparat dari Polsek Malunda cepat turun tangan, bukan untuk jadi wasit pertarungan, tapi untuk mengamankan situasi. Setelah drama bak film laga lokal itu reda, pertandingan dilanjutkan, meski entah siapa yang menang, yang penting damai. Kini pihak kepolisian mengimbau warga agar menahan diri karena dalam sepak bola yang seharusnya ditendang itu bola, bukan perasaan atau teman sendiri. Oke, lanjut lagi. Ada ya. Kita lanjut nih, masih dari kericuhan nih. Kali ini 2 kelompok massa di Sofifi, Maluku Utara terlibat bentrokan. Kenapa tuh? Halaman kantor gubernur mendadak jadi arena baku hantam. Berhadiah gas air mata. Nah, inilah aksi olahraga ekstrim dadakan yang terjadi di depan kantor gubernur Maluku Utara. 2 kelompok massa terlibat saling serang, saling lempar batu, saling tunjuk, dan jauh dari saling sayang. Aksi ini bermula dari saling ejek yang berkembang jadi saling emosi, lalu berujung saling lempar. Kalau saja mereka saling mengirim bunga, mungkin halaman kantor bisa jadi taman. Bukan jadi tempat baku hantam. Aparat dari Polres Kota Tidore pun akhirnya turun tangan. Bukan untuk mediasi dengan kata-kata manis, tapi dengan gas air mata dan semprotan water cannon. Kedua kelompok yang terlibat terdiri dari massa yang mengatasnamakan Presidium Rakyat Tidore yang sedang demo menolak wacana daerah otonomi baru ibu kota Sofifi. Mereka bentrok dengan warga lokal yang tampaknya tidak suka aksi demo di wilayahnya ya. Akibat bentrok yang berlangsung dari siang sampai sore ini, beberapa orang mengalami luka-luka, termasuk aparat kepolisian yang juga terkena lemparan batu. Harapannya kalau mau menyampaikan aspirasi cukup dengan orasi ya dan spanduk. Tidak perlu lempar batu apalagi baku hantam. Karena akhirnya bukan solusi yang didapat, tapi sakit kepala dan lebam-lebam. Henjol tuh. Masih ada berita lagi? Ada lagi. Kita ke berita yang ketiga nih.
Dikira lagi rebahan santai sambil ngopi, ternyata dua orang pria di Bungo, Jambi ini justru lagi nunggu pelanggan narkoba. Polisi datang bukan buat nebeng ngopi, tapi buat bawa mereka ke kantor lengkap dengan oleh-oleh sekilo sabu. Banyak banget. Penggerebekan ini terjadi di rumah tersangka berinisial SF yang diduga jadi tempat nongkrong favorit bukan buat main kartu tapi buat transaksi sabu. Lokasinya di Desa Purbowakti, Kecamatan Batin 3. Warga sekitar yang udah curiga dari lama akhirnya laporan ke polisi. Begitu digerebek, SF tampaknya belum siap kedatangan tamu yang pakai seragam lengkap. Polisi pun langsung menemukan satu bungkus sabu. Tidak cukup satu, polisi lalu mengejar temannya CK yang kabarnya lagi bersantai ria di Desa Tanjung Menanti. Tapi sayang kegiatan santainya harus dihentikan paksa karena harus ikut polisi ke kantor. Barang bukti yang berhasil disita yang hampir mencapai 1 kilo. Sabunya hampir 1 kilo ya. Timbangan digital, 3 HP dan 1 tas kecil. Kini keduanya nggak bisa santai lagi karena akan menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara. Jadi buat kalian yang pengen hidup santai, jauhi sabu. Karena ujung-ujungnya bukan rebahan di rumah, tapi di balik jeruji. Iya. Lucu nggak lucu, yang penting aman. Masih lanjut nih? Lanjut dong. Masih banyak beritanya. Masih banyak ya. Ngurusin sampah harusnya bikin lingkungan bersih. Tapi kali ini malah bikin kantong jadi makin isi. Apaan ya itu ya? Jadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi menahan satu lagi tersangka korupsi proyek pengelolaan sampah. Niatnya bersihin sampah, anggaran daerahnya yang bersih. Setelah 5 jam di interview, waduh kayak mau masuk kerja, alias diperiksa penyidik ya. RD, si vendor proyek pengelolaan sampah akhirnya resmi ditahan. Dirinya langsung dijemput paksa dan dikirim ke lapas Warung Kiara, tempat istirahat khusus para koruptor. RD ini awalnya dapat proyek buat bantu kelola sampah. Tapi alih-alih bersih-bersih, dia malah ikutan nyapu bersih dana proyek. Proyeknya senilai 800 juta rupiah. Waduh. Bukannya buang sampah pada tempatnya, malah moral dan integritas yang terbuang. Aduh. Dan yang bikin tambah seru, tambah seru. RD sempat masuk mode ninja, alias menghilang dari peredaran. Udah dipanggil kejaksaan, malah cuek. Untung bukan mantan, jadi masih bisa dicari dan akhirnya tertangkap di Bandung. Dengan ditangkapnya RD, kini total tersangka jadi 4. Kepala Dinas, Kabid Pengelolaan Sampah, Pembantu Bendahara, dan si vendor RD ini. Lengkap sudah formasi korupsi dari hulu hingga hilir. Sayang ini bukan boyband, tapi bandit anggaran. Kalau biasanya yang urus sampah, para tersangka ini sekarang malah jadi bagian dari sampah masalah negara. Semoga proyek bersih-bersih ke depan beneran bersih. Nggak cuma lingkungannya, tapi juga hatinya. Apa artinya ini? Love you. Buat istriku ya, buat di rumah. Iya dong. Ingat malam Jumat nih. Iya. Oke, kita jeda dulu ya. Kami akan kembali dengan Come On. Kamis Omon-Omon online. Kita akan menyapa para Aumania. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania mana suaranya? Penonton di studio rame. Aumania seluruh penjuru dunia juga rame. Iya. Makanya kita kan hadirkan segmen khusus buat Aumania di seluruh penjuru dunia di segmen di tiap hari Kamis ini, Bu. Oh, belepetan ngomong. Ngomong apa, Tong? Ya udah, sambil otong minum kita mulai Come On Kamis Omon-Omon online.
Setiap segmen satu penonton berkurang. Iya. Tapi tetap semangat sih saya ya. Harus semangat dong. Tolongin saya dan Otong. Iya. Ini kalau programnya 2 jam, hilang semuanya. Oke, kita sapa siapa nih Tong? Kali Awani ini yang pertama. ada trio nih dari Purwokerto. Wah. Halo trio, selamat malam, apa kabar? Iya, selamat malam juga Kak. Apa kabar trio? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Trio kesibukannya sehari-hari apa nih trio? Berarti aku kerja Kak di bengkel. Oke. Katanya hobi menggambar, bener? Iya, menggambar juga hobi sih Kak. Gambar apa aja? Bisa via media apa aja sih? Ada pasir, ada lukisan dari kertas, macam-macam. Wah, keren banget trio. Karena trio ini sempat bikin gambar Valresa dengan pasir. Oh iya, saya pernah lihat, keren banget trio. Terima kasih banyak ya trio. Oke, sama-sama. Buat Kak Itu Otong pasirnya ditunggu beli. ya. Kenapa trio? Buat Kak Otong ditunggu. Nggak usah repot-repot lah. Entar pagi bisa jadi nih. Ini udah gambarnya nih Tong. Iya ini dia. Wih, ini belajar dari mana trio? Oh, itu otodidak Kak. Wih, keren ya. Ini bakat terpendam nih. Trio mengenal seni menggambar sejak kapan? Oh, berarti dari sebelum lahir, dari SD. Sebelum lahir. Sebelum lahir. Lucu juga trio ya. Bisa aja trio. Sejak SD sudah menggambar. Siapa dulu yang memperkenalkan pertama kali kepada trio? Berarti dulu itu iseng-iseng gambar di temboknya tetangga tuh Kak. Tepuk tangan untuk tetangganya trio. Rumahnya bisa dicoret-coret sama trio. Kalau nggak ada tetangganya nggak bisa trio nih seperti ini nih. Trio, hobinya apa trio selain menggambar? Berarti kalau enggak mancing, kalau enggak kumpul sama keluarga kayak gitu doang sih. Kalau enggak liburan ke tempat wisata kayak gitu. Oh, bukan mancing keributan kan? Enggak. Ini Midnight Live ya digambar trio nih ya. Wih, keren banget. Logo Midnight Live. Ini kalau dijual berapa nih trio? Paling itu cepet Kak. Oh, 100.000 rupiah. 100.000. Iya. Berarti nanti kalau bikin mukanya Otong lebih mahal dong. Kenapa Iya. gitu trio mahal? Trio, halo. Iya. Iya Kak. Trio nggak nervous kan? Enggak, paling demam panggung doang. Oh, sama aja. Trio, kamu anak keberapa? Berarti anak kedua Kak. Dari? Dari 2 bersaudara. Oh, dari 2 bersaudara. Saya pikir anak ketiga, kan namanya trio ya. Iya juga ya. Itu salah kasih nama. Oh iya ya. Seharusnya duo ya. Iya, harusnya duo, ini malah trio. Trio, biasanya kalau waktu senggang ngapain aja? Iya, paling itu Kak, gambar di rumah. Kalau nggak bikin konten kayak gitu. Ini ada foto-foto trio nih. Ini lagi ngapain aja nih trio? Bisa ceritain nggak? Itu pas lagi di bengkel sama lagi gambar tuh Kak. Wih, dapat fotonya dari mana itu Kak? Intel kita banyak trio. Oh. Oke, trio. Apa mimpi besarnya? Ini sama mantannya ya? Iya. Jangan keras-keras, ada istrinya tuh Kak. Hah? Ada istri di rumah. Oh iya, sorry salah. Jadi ada istri ya. Ya udah, mimpi besarnya trio ke depan. Iya, semoga bisa makin berkembang lagi, bisa makin sukses lagi juga. Amin ya.
Doain juga Midnight Live ya, Trio. Oke Kak, pasti. Semoga Kak Resa sama Kak Otong makin berkembang sama makin maju lagi. Terima kasih, amin. Trio, au dulu dong. Au. Iya, oke. Rio, kalau Aumania di rumah pengen mesen gambar nih, yang dengan gambar pasir itu, harus kemana nih? Instagramnya apa nih Trio nih? Oh, paling kalau nggak ke Instagram aja langsung DM, namanya TRYARTTT. Oke, itu buat Aumania ya, yang mau pesan buat kado kali ya, atau buat pajangan di rumah bisa ya Trio ya? Iya, bisa juga. Oke, sehat selalu Trio. Kita tunggu lagi karya-karya berikutnya ya. Kasih, salam sukses dan salam sehat. Kita berikan tepuk tangan untuk Trio. Lalu tadi memang menarik ya, kalau kita lihat. Iya, seru banget tadi gambarnya, medianya lucu kan, pakai pasir kan? Iya. Masalah pasirnya beli atau ngambil di tetangga tuh. Ya kan bayar di rumah tangga tuh. Karena susah tuh belajarnya. Menggambar aja susah, apalagi pakai pasir. Iya. Biasanya ya. Apa biasanya Anda? Anda suka gambar nggak? Saya jarang. Oh iya. Saya kan gambar gunung 2 sama jalan tuh. Iya. Ya. Lupa ada mataharinya kan? Oh iya. Diskon lagi. Beda dong. Oh, beda. Oke. Lanjut. Apa lagi? Masih ada Kamon lagi sebenarnya. Ada Kamon lagi. Kali ini dari Jakarta ya. Enggak. Ini jeda dulu atau gimana nih? Kayaknya harus jeda dulu deh. Jeda dulu. Di segmen berikutnya masih ada Kamon lagi. Oh iya. Baru dibisikin. Iya, saya juga masih bisikin. Oke, kita jeda dulu. Kita masih punya Come On. Kita sapa Aumania lagi ya. Dari mana? Dia siapa? Siapa dia? Tetaplah di Midnight Live. Nah, kita langsung lihat siapa Aumania yang menyempatkan waktu bergabung dengan kita malam ini. Iya. Jadi spesial hari ini ada 2 Aumania bergabung dalam Come On. Dan kali ini Aumanianya seorang dokter. Wah, pas banget nih, saya lagi batuk-batuk bisa nanya-nanya nih. Bisa konsultasi gratis ya. Iya, konsultasi gratis. Selamat malam Dokter Alvin, apa kabar? Halo, selamat malam Mas Resa, Mas Otong. Salam kenal, saya Dokter Alvin. Oh. Salam kenal juga, saya Resa dan juga Otong. Otong katanya lagi batuk-batuk. Iya nih dok, apakah cuaca atau emang kecapean dok biasanya nih? Meriang, sakit tenggorokan, gimana dok? Ya kayaknya cuaca kurang bersahabat akhir-akhir ini sama Mas Otong kan terus syuting terus. Wih. Ah bisa aja dok. Malu saya. Syuting terus Senin sampai Jumat ya. Iya ya, 5 hari ya. 5 hari. Dulu 2 hari masih segar ya. Iya, oh iya. Begitu 5 hari. Tapi tetap semangat Iya, kan. semangat dong. Apalagi penontonnya juga makin sedikit aja nih kayaknya. Awal-awal yang nonton kan wah Studio 1 penuh semua. banyak. Sekarang juga wah 3 orang. Iya. Dokter Alvin, apakah memang menjadi seorang dokter itu adalah cita-cita Dokter Alvin sejak kecil? Iya betul, cita-cita dari kecil, kemudian ada jalan, ada banyak jalan juga yang terbuka, ya akhirnya dijalani jadi seorang dokter. Apa saja dulu tantangan yang dihadapi oleh Dokter Alvin dan mungkin di sini bisa berbagi sharing kepada Aumania yang mungkin ke depan mau jadi seorang dokter ya, seperti Dokter Alvin, ada masukan atau ada tips-tips dari Dokter Alvin? Untuk teman-teman yang mau jadi dokter, mau cita-cita jadi seorang dokter, ya satu harus rajin belajar, harus punya jiwa sebagai seorang dokter juga, harus mau melayani sesama juga dengan baik, sama ya rajin aja sih sehari-harinya. Ya lama-lama juga terbuka jalannya dan akan jadi seorang dokter yang baik dan lebih baik lagi. Keren ya. Mantap. Dok, apa betul masuk kuliah kedokteran itu membutuhkan biaya yang sangat mahal dok, sampai lulus? Ya cukup lah
cukup lumayan mahal lah ya. Tapi sekarang dengan kebijakan-kebijakan yang baik ya lebih bisa bagus lah, lebih bisa didapat dengan baik. Iya, semua ada jalannya. Iyalah. Kalau punya niat dan semangat. Pasti dong. Dokter Alvin nih kalau sakit ke dokter juga nih. Iya, kalau sakit gigi ke dokter gigi ya. Oke. Kalau sakit hati kemana dok? Boleh ketemu yang bikin sakit hatinya berarti. Wah itu gentle ya. dong. Jangan Sampai. menghindar Iyalah. atau diblok. Mantan diblok. Kan mantan harus lihat kita itu sukses. Iya. Kapan suksesnya tapi? Lagian kalau mantan di blok, kita nggak bisa minjem duit. Dok, katanya pernah juga nih sampai ke Wakatobi tahun 2017 sampai 2018. Apakah mengabdi di sana atau seperti apa dok? Iya. Bisa ceritain nggak? Oh iya, waktu itu saya mengikuti program internship. Kebetulan saya memilih di Kabupaten Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Nah di sana ternyata saya selain menjadi seorang dokter, di sana juga saya coba diving di sana, dan dari sana mulai saya tertarik dengan keindahan bawah laut alam Indonesia kita. Wih. Jadi sebenarnya negara kita itu sangat kaya ya dok ya? Betul Mas Valen. Betul. Banyak WNA juga di sana pada diving dan bagus banget lah. Oke. Nah kalau sekarang praktek di mana dok? Kalau sekarang saya praktek di Bandung, di praktek pribadi, kemudian di rumah sakit juga di Bandung sama di klinik Pratama ya. Jadi agak lumayan sibuk waktunya. Oke, jadi jarang diving dong sekarang? Kalau kosong aja, tapi mau menyempatkan diri lah. Iya dong, tetap hobinya tetap dijalani. Iya. Selain Wakatobi udah kemana aja nih diving di Indonesia nih? Paling di sekitar Pulau Seribu, paling kalau yang dekat, kalau nggak ke Bali, kalau nggak ya sekitar Sulawesi lah. Katanya dokter Alvin juga suka musik, bener? Ya betul, Mas Valen. Genre musik seperti apa yang disukai dokter? Saya dari kecil penikmat musik klasik, Mas Valen. Wow. Klasik. Piano klasik ya. Iya. Apa ini juga sempat les musik dan sebagainya waktu kecil? Iya betul, dulu sempat dileskan musik oleh orang tua dan ya sekalian nyemplung di musik juga sekalian. Jadi. Oh piano ya dok ya? Di piano Mas Valen. Keren. Oh bikin konten kreator juga ya dok ya? Biasa Mas, sekarang lagi bikin konten kesehatan juga, Main Mas piano. Otong. Pakai baju dokter ya. Keren. Jadi kontennya nih isinya soal musik atau soal kesehatan? Nah, Kalau sekarang lagi soal kesehatan, Mas Valen. Jadi dikemas, misalnya saya lagi praktek, saya lagi main musik, kadang lagi di rumah sakit, ya begitulah biar menarik gitu. Kadang lagi olahraga juga Mas Valen. Oke, ya apa aja dikerjain ya Tong ya? Iyalah. Untuk mengisi waktu luang. keluar sama penambahan duit ya. Musik, olahraga. Iya, banyak hobi yang serba bisa nih. Iyalah, namanya dokter pasti pinter Tong. Iyalah. Dengar-dengar mau ngambil spesialis nih dok. Ya didoakan saja. Apa nih spesialis apa nih? Kalau saya kan dulu spesialis rumah kosong, tapi udah berhenti. Doakan saja nanti lagi mau ambil spesialis psikiatri ya atau kedokteran jiwa. Oke, Otong bisa konsultasi lagi tuh. Iya. Stres ya. Kalau stres bisa ya dok ya. Iya. Betul kan dok, kalau stres bisa konsultasi ke sekalian dokter jadi kan? pasien. Tuh, bisa jadi pasien. Iya ya. Apa yang bikin stres Tong biasanya? Biasanya saya bingung, saya stresnya tiap tanggal 25 ke atas dok. Tanggal tua itu. Oh tanggal tua ya, Iya. tiap tanggal tua. Semua juga stres, penonton Oh, iya, apalagi iya. stres. Gitu, saya juga soalnya. Sama aja kita ya. Dok,
Ini kan tiap hari saya dan Otong dan penonton Aumania begadang terus nih dok. Pulang malam, pulang subuh. Ada tips nggak buat jaga kesehatan biar kita tetap on fire setiap hari? Iya dong. Tipsnya ya sudah pasti tidur yang cukup. Ketika ada waktu tidur, usahakan tidur, jangan main handphone lagi, jangan main gadget. Terus yang penting tidurnya harus dalam, harus lelap. Selain tidur ya berarti makanan juga harus bagus, harus seimbang, gizi seimbang. Ada sayurnya, ada buahnya, jangan hanya makanan pengawet aja atau hanya jajanan-jajanan aja. Dan juga harus ada aktivitas fisik juga harus dikerjakan. Minimal itu 3 kali seminggu, sekali aktivitas fisik itu minimal 30 menit. Kalau bisa cari aktivitas fisik yang gerakannya aerobik seperti jogging, lari, atau bersepeda. Itu aja sih dari saya. Harus olahraga rutin. Iya. Nah soal pola makan sehat gimana dok? Pola makan? Ya makan kalau bisa harus gizi seimbang. Jadi makannya harus ada cukup. Kalorinya harus cukup pagi, siang, malam, dan ada selingan juga buat selingan kalori. Jadi misalnya ada buahnya di setiap selingan, ada seratnya juga di setiap selingan. Jadi semuanya harus cukup gitu Mas Valen. Dok, saya kan udah lama nggak olahraga nih. Saya kemarin coba-coba mulai berolahraga. Saya jalan kaki dulu nih, saya takut nggak kuat kan. 5 menit udah puyeng dok. Apa gimana ya tips-tipsnya dok? Baik. Tips olahraga ya berarti ya. Tips olahraganya dimulai dari yang ringan-ringan dulu aja. Ringan-ringan dulu. Kalau udah ringannya udah lewat, udah tercapai, mulai boleh yang aerobiknya ditambah waktunya. Kalau agak puyeng atau ada pusing, boleh Mas Otong juga periksakan ke dokter. Jangan lupa buat periksain cek rutin, cek kontrol rutin. Siapa tahu ada amit-amit ada penyakit yang bisa dideteksi di sana. Iya. Konang-konang doang sih dok. Kayaknya olahraga ini di atas tanggal 25. Makanya langsung pusing. Iya. Habis olahraga capek, lapar, mau makan apa ya? Nggak ada duit, pusing. Gitu. Makanya olahraga di tanggal muda. Ngabisin duitnya lebih cepat. Puyangnya nambah dong. Tanggal 20 dong. Iya. Dok, mungkin bisa berbagi tips kesehatan lagi dok, agar kita juga bisa menghindari yang namanya kolesterol, hipertensi, darah tinggi ya. Ini kan menjadi penyakit-penyakit yang cukup menakutkan di Indonesia saat ini. Apalagi soal diabetes. Ini gimana dok? Mungkin ada tips singkat dari Dr. Alvin. Baik, tipsnya mungkin jangan lupa kalau sudah usia lanjut, usia di atas 30 atau di 40 ya, harus mulai rajin periksakan diri ke dokter, minimal juga check up, cek darah, cek lab, itu kalau tidak ada 6 bulan boleh 1 tahun sekali, apalagi dengan program sekarang itu udah ada setiap ulang tahun kita bisa gratis buat cek kesehatan kita, buat cek lab kita, supaya bisa dideteksi penyakitnya lebih awal, lebih baik. Kemudian karena saya juga tertarik di kesehatan mental nih, jangan lupa jaga juga kesehatan mental. Jadi menjaga kesehatan mental juga sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik. Jangan ragu untuk mengenalin dan menerima perasaan diri sendiri, sedih, cemas, marah, itu hal-hal yang manusiawi. Jadi jangan lupa juga buat beristirahat sama bercerita juga ke seseorang, jangan dipendam juga. Nah, kalau bercerita dengan orang yang dipercaya atau bisa juga cari bantuan profesional bila diperlukan. Itu aja dari saya, Mas Valen. Kita kasih tepuk tangan untuk Dr. Alvin. Penyakit mental health juga sangat penting, mental health ya, penyakit pikiran. Come on, kali ini literasi sekali ya. Iya, beban kerjanya yang tinggi ya, Tong ya. Harus ada waktu istirahat lah. Saya istirahat dulu deh. Dr. Alvin, thank you ya Dr. Alvin. Sampai ketemu lagi Dr. Alvin. Aunya mana aunya? Mas Otong, sukses selalu. Thank you. Oke. Come on tadi sekaligus menutup jumpa kita di Midnight Live. Formal sekali ya closing saya. Sampai jumpa besok di episode 62. Sampai jumpa besok di Midnight Live.
Metro TV